Jumpa lagi, kini kita akan menyelesaikan soal yang menurut saya akan menyangkut banyak hal. Dan menurut saya ini adalah soal yang cukup sulit. Jika kamu dapat menyelesaikannya, maka kamu dalam proses menjadi seorang ahli fisika. Mari kita mulai. Nah, kita atur di sini di mana terdapat dinding dan lantai, dan kita punya kawat atau tali tergantung di dinding ini, di sekeliling dari katrol ini. Dan kita anggap entah bagaimana katrol ini ditupang secara vertikal, karena itu tidak jatuh ke tanah. Dan tali ini mengingkari katrol, lalu tersambung ke berenda 10 kilo ini. Dan dalam kasus ini, katrol memiliki massa 5 kg. Lebih lagi bahwa katrolnya tidak diam. Kita akan menarik katrol tersebut, dan kita akan menarik katrol dengan sebuah gaya. Nah, saya akan buatkan garis yang bagus. Katakan kita tarik katrol ini dengan sebuah gaya. Ya, katakan kita tarik dengan sebuah gaya 150 Newton. Nah, bagaimana ya dipaksa untuk bergerak ke arah itu dengan gaya 150 Newton. Dan entah bagaimana katrol ini tergantung di udara, seolah-olah disanggah sesuatu. Jadi ia tidak akan jatuh dan semacamnya, ia hanya ditarik ke arah kanan. Jadi tidak usah kita pikirkan gerakan ke atas dan ke bawah. Pada soal juga dijelaskan tentang koefisien gesek antara balok ini dan tanah. Nah, koefisien geseknya adalah 0,4 yang akan saya tuliskan di sini. Ya, sama dengan 0,4. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi di sini? Pada soal fisika apapun, sebelum kamu menghitung angka, saya rasa sebuah kebiasaan yang baik untuk memahami dulu konsepnya dan apa yang kamu pikir akan terjadi. Seseorang sedang menarik katrol ini, dan talinya dalam keadaan tetap. Nah, apa selanjutnya? Mereka akan menarik katrol ini, katrolnya akan bergerak semakin ke kanan. Saat katrol semakin ke kanan, panjang tali atas semakin bertambah dan panjang tali bawahnya semakin pendek. Jadi katrolnya akan bergerak ke kanan dan waktu yang bersamaan massa 10 kg ini akan bergerak mendekat ke katrol. Dan jika kamu pikirkan, berapapun kecepatan dari katrol di kanan, kecepatan dari massa 10 kg ini akan 2 kalinya. Dan kenapa begitu? Katrol ini bergerak 1 inci ke kanan. Jika katrol berpindah ke kanan, maka panjang tali di sini akan lebih panjang 1 inci, karena katrol bergerak 1 inci ke kanan. Dan panjang tali yang ini, karena panjang tali tetap, ia tidak melar, dan semacamnya, ia akan 1 inci lebih pendek. Jadi tidak hanya katrol ini bergerak 1 inci ke kanan, tapi tali di bawah ini juga berkurang 1 inci. Jadi balok ini akan bergerak 2 inci ke kanan. Nah, semoga kamu paham. Jadi berapapun kecepatan katrol ini, kecepatan baloknya akan 2 kalinya. Serupa, berapapun percepatan katrol ke kanan, maka percepatan dari balok akan 2 kalinya. Mengapa begitu? Karena percepatan adalah perubahan kecepatan. Jadi jika kecepatannya menjadi 2 kali lipat, maka perubahan kecepatannya juga 2 kali lipat. Nah, saya harap kamu paham. Tinggal dipikirkan sedikit tentang apa yang terjadi. Jika benda ini bergerak 1 inci, maka panjang tali ini berkurang 1 inci. Jadi katrol bergerak 1 inci, maka balok akan mendekat ke katrol dan telah berpindah 2 inci. Jadi kecepatan dan percepatannya 2 kali lipat dari katrol. Nah, ini hal yang penting untuk diketahui. Dengan itu, mari kita selesaikan soalnya. Nah, dengan hal tadi tersimpan di kepalamu, mari kita kerjakan soalnya. Nah, apa saja gaya yang bekerja pada balok itu di sini? Kita tahu ia akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 kali dari katrol. Nah, jika bergerak ke kanan,
maka gaya geseknya bekerja ke arah mana? Ya, gaya gesek kan selalu bekerja berlawanan arah. Jadi kamu punya gaya gesek yang berlawanan. Berapakah besar gaya geseknya? Ia akan sebesar berat dari balok ini dikali koefisien gesek. Karena berat ke arah bawah, maka besarnya akan sama dengan gaya normalnya. Nah, ini sudah kamu tahu sebelumnya. Jadi gaya geseknya akan sama dengan koefisien gesek 0,4 dikali berat dari balok tersebut. Nah, balok yang ini. Dan berapa berat baloknya? 10 kg, yaitu masanya. Dikali percepatan gravitasi, yaitu 9,8. Jadi 98 Newton. Saya akan melatih beberapa langkah di sini, karena saya rasa mencari berat dari balok yang masanya 10 kg, kamu sudah terbiasa sekarang. Jadi 0,4 dikali 98 Newton. Mari kita gunakan kalkulator. Nah, 0,4 dikali 0,9. Oh, maaf salah. Dikali 0,4 dikali 98 sama dengan 39,2 Newton. Sama dengan 39,2 Newton. Nah, itulah besar gaya geseknya dengan arah yang berlawanan. Jadi apa yang memaksa balok bergerak ke kanan? Tali ini bukan? Tegangan tali inilah yang menarik balok. Nah, kita namakan dia dengan kita namakan T. Jadi berapa total gaya dari balok ini? Berapa total gaya di sebelah kanan? Nah, ini T ya. Yang merupakan gaya dari tegangan di tali ini. Nah, T adalah gaya dari tegangan. Nah, ini saya gambarkan sepanjang tali supaya kamu tahu adalah tali yang memberikan gaya tegangan. Jadi gaya tegangan dikurangi gaya geseknya, maka kita dapatkan 39,2 Newton akan sama dengan total gaya pada benda ini, bukan? Ya, akan sama dengan total gaya. Dan akan sama dengan massa dikali percepatan. Total gaya dari objek ini akan sama dengan massa dikali percepatan. Itulah hukum kedua Newton. Jadi berapa massanya? Sama dengan 10. Jika kita tahu percepatannya, kita tidak harus mencarinya dulu. Tapi karena kita tidak tahu berapa besarnya, kita sebut saja A. Dikali A. Jadi inilah total gaya pada balok. Nah, karena kita tidak tahu berapa A-nya, kita tinggalkan dulu saja. Tapi saya akan beri kotak di sekelilingnya. Nah, mari kita cari tahu apa yang terjadi pada katrol itu. Nah, katrol punya gaya yang misterius. Mungkin karena tangan saya yang menarik dengan gaya 150 Newton ke kanan. Nah, tapi apa yang menarik ke kiri? Dalam dua kasus ini, tali ini ditarik ke kiri. Dan tegangan pada seluruh tali tetap. Kecuali terjadi perubahan pada materialnya. Jadi tegangan pada tali tetap. Dan dalam dua kasus ini, tali menarik katrol. Jadi jika tegangan adalah T ke arah ini, maka tegangan ke arah ini adalah T. Dan tegangan pada arah ini juga T. Kita telah mempelajari katrol saat kita membahas keuntungan mekanik dan bagaimana ia dapat melipat gandakan gaya yang dibutuhkan. Namun jaraknya berkurang setengahnya dan sebagainya. Nah, kita akan nanti lakukan. Tapi yang penting dipahami adalah tegangan di sepanjang tali adalah tetap. Dan katrol ini terdapat tali yang menariknya pada dua tempat kan? Satu di atas dan satu lagi di bawah. Jadi berapa total yang gaya bekerja pada katrol ini? Kamu punya 150 Newton ke arah kanan. Dan terdapat gaya tegangan pada dua tempat yang menarik ke kiri, bukan? Karena tali mengelilinginya. Jadi minus 2T.
yang sama dengan massa dikali percepatan dari katrol. Maka massanya yaitu 5 kg dikali percepatan dari katrol AB. Dan di atas sini sedangkan adalah percepatan balok atau AB. Apa yang pertama kali kita ketahui dari soal ini? Bahwa percepatan dari katrol sama dengan setengah dari percepatan balok. Atau percepatan balok adalah 2 kali percepatan katrol. Itu adalah hal pertama yang kita tahu. Bahwa saat katrol bergerak 1 inci, pada saat yang bersamaan bagian bawah tali berkurang 1 inci. Dan ini akan bergerak 2 kali lipatnya. Kita substitusikan di sini untuk percepatan balok. Jadi percepatan katrol adalah setengah dikali percepatan balok. Kita dapatkan 150 Newton dikurang 2 dikali T sama dengan 5 dikali mengganti percepatan katrol dengan percepatan balok, setengah dari percepatan balok. Nah, percepatan balok. Mari kita selesaikan. Nah, persamaan ini belum selesai. Kita akan substitusikan tegangan talinya. Mari kita lakukan itu. Namun tulisannya ada sudah kepenuhan dan kita hanya punya 10 detik lagi. Jadi kita bertemu lagi di video berikutnya. Sekian.